Dalam perkembangan kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangat penting karena uang berfungsi sebagai alat penukar dan pengukur harga. Dalam kegiatan sehari-hari, uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Masyarakat banyak menggunakan uang kartal, yakni uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran tunai. Uang kartal memegang peranan penting, khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, saat ini sistem pembiayaan tunai di seluruh Indonesia mencapai kisaran 90%. Namun pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi, serta beresiko tinggi terjadinya pencurian, perampokan, hingga pemalsuan uang. Saat ini, dalam masyarakat modern, alat pembayaran mengalami perkembangan pesat, seperti penggunaan cek, biljet giro. Selain itu juga dikenal alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu atau card-based seperti ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar. Menyadari inefisiensi dan ketidakamanan pemakaian uang kartal, Bank Indonesia giat mendorong masyarakat untuk semakin terbiasa menggunakan alat pembayaran non-tunai atau less cash society. Pada tahun 2014, Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan pemerintah daerah, serta Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. Sejak peluncuran GNNT pada Agustus tahun 2014, perkembangan transaksi menggunakan uang elektronik luar biasa. Total nominal pada akhir tahun 2015 mencapai 5,2 triliun rupiah. Artinya, pertumbuhan transaksi uang elektronik mencapai 71,7%. Secara volume tumbuh 21%. Berbagai manfaat lain banyak diperoleh dari transaksi non-tunai ini, seperti berkurangnya peredaran uang tunai, mampu menekan anggaran yang dikeluarkan setiap tahun untuk mencetak uang. Transaksi non-tunai juga merupakan transaksi yang lebih efisien, praktis, dan dapat dibawa kemana-mana, serta penyimpanan lebih mudah. Selain itu, gerakan penggunaan transaksi non-tunai juga diyakini makin mendorong keamanan dan kenyamanan dengan mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang, dan pembiayaan terorisme. Semua transaksi yang dilakukan secara non-tunai akan tercatat dengan pengirim dan penerima. Adapun jenis transaksi non-tunai yang ada di Indonesia saat ini didominasi oleh alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, seperti ATM debit dan kartu kredit. Sedangkan untuk transaksi retail dengan nominal yang lebih kecil dan frekuensi yang lebih sering, masyarakat lebih memilih menggunakan uang elektronik. Transaksi yang tertinggi di Indonesia untuk non-tunai adalah menggunakan kartu ATM debit. Itu 92,5% itu menggunakan kartu tersebut. Kemudian yang kedua adalah baru menggunakan kartu kredit sekitar 7%. Dan sisanya 0,5% menggunakan uang elektronik. Tapi perkembangannya untuk uang elektronik ini sangat signifikan. Rata-rata bisa di atas 50%. Jadi pada tahun ini sekitar 75% dan kami harapkan akan terus berkembang. Gerakan transaksi non-tunai melibatkan berbagai pihak seperti perbankan. Kerjasama dengan perbankan terkait integrasi elektronik data capture atau EDC. Sebelum adanya integrasi EDC ini, satu mesin EDC hanya dapat menerima kartu dari satu penerbit atau bank. Setelah adanya integrasi, mesin EDC dapat memproses transaksi dari beberapa bank yang bekerja sama. Secara umum, seluruh bank ikut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan instrumen non-tunai. Namun dapat dikatakan bank dengan nasabah yang memiliki preferensi transaksi non-tunai lebih tinggi berkorelasi positif dengan jumlah transaksi non-tunai.
Demi memasyarakatkan penggunaan transaksi non-tunai, kerjasama juga dilakukan dalam bidang perhubungan. Dalam hal ini, layanan Transjakarta dan kereta komuter Jabodetabek. Masyarakat cukup hanya dengan mentap sebuah kartu transaksi non-tunai untuk menggunakan layanan moda transportasi massal ini. Praktis dan efisien. Saat ini, penerapan pembayaran non-tunai mudah ditemukan di pusat perbelanjaan, pom bensin, digalakan pada tahun 2014, pembayaran transaksi non-tunai telah berhasil menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat sebagai salah satu alat pembayaran. Demi menyukseskan lagi gerakan nasional non-tunai, Bank Indonesia pun melakukan berbagai upaya guna melebarkan kegiatan transaksi non-tunai.